Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyus Sore. Pemirsa, saya kembali ke Pak Irfan menyambung pertanyaan yang tadi Pak Irfan, jika memang ternyata ada beberapa lembaga yang terdaftar di Basnas, bahkan terdaftar di Kemenkumham, tapi ternyata mengalirkan dana untuk kegiatan terorisme. Untuk hal-hal yang seperti ini, pernahkah Anda ketika berada di Basnas menemukan kecurigaan jika memang ada aliran dana ini diselewengkan justru untuk kegiatan terorisme? Ya, jadi selama pengalaman di Basnas ya, kan saya ini bertanggung jawab untuk penyaluran Basnas pusat ya. Itu memang insya Allah tidak ada satu rupiah pun yang dana itu disalurkan untuk hal-hal yang negatif, merusak, apalagi mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Karena itu adalah sesuatu yang tidak syar'i, tidak sesuai regulasi, dan juga tidak sesuai dengan kepentingan dari dana zakat itu sendiri. Dan proses-proses penyaluran yang kita lakukan ini juga dilakukan dengan akuntabel, transparan, dan diaudit. Nah, ini yang menurut saya menjadi sangat penting. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan ini digunakan untuk hal-hal yang tidak benar, saya kira ini tidak memiliki dasar kalau untuk Basnas ya. Nah, kalaupun misalnya ada hal-hal yang ternyata penyelewengannya, saya kira silakan saja digusur gitu. Tetapi kalau dari apa yang selama ini sudah dilakukan, ya penyaluran baik dalam kegiatan penyaluran yang sifatnya konsumtif maupun juga dalam hal yang sifatnya produktif, itu selalu kita lakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah syariah dan manajemen yang juga mengacu kepada konsep tata kelola yang antara lain di dalam konsep tata kelola ini kita harus memastikan dana zakat ini tidak boleh melanggar hukum, ya harus anti money laundering, harus anti terorisme, dan kita comply dengan itu semua. Sehingga ketika misalnya ada selentingan seperti itu, saya kira itu yang kalau memang ada datanya silahkan dibuktikan dan diusut. Tetapi kalau untuk Basnas pusat saya kira tidak. Dan penyaluran ini juga kan kita komunikasikan secara terbuka kepada publik. Ya, sehingga kita melihat bahwa pengumpulan ini dari waktu ke waktu terus meningkat. Jangan lupa bahwa zakat itu basisnya adalah trust. Ya, kalau lembaga zakat sekalinya menciderai trust, kepercayaan, sudah pasti pengumpulannya akan menurun. Baik. Nah, itu yang menurut saya menjadi catatan, begitu. Baik, audit sudah dilakukan oleh Basnas menurut Pak Irfan. Pak Marsudi, apa yang bisa atau harus dilakukan ke depannya untuk paling tidak mencegah dana-dana tersebut mengalir kepada aktivitas terorisme, Pak Marsudi? Ya, bahwa untuk menjaga itu semua tidak nyampe pada sasaran asnaf yang sudah ditentukan, maka pemerintah mendirikan sebuah lembaga zakat yang namanya Basnas. Memang di masyarakat ada banyak orang menaruh kotak, menaruh tromol, menaruh apa saja yang tujuannya adalah untuk mencari fund, mencari pendanaan. Kalau itu tujuannya memang baik dan salurkannya itu benar, itu kan ya sudah dari zaman dulu dilaksanakan. Memang masyarakat memberikan sodakohnya, zakatnya, infaknya itu kepada siapa saja mungkin yang terdekat. Nah, sekarang modelnya sudah mulai macam-macam, walaupun jauh di mana dia naruh kotak di mana. Ini memang yang harus juga dipantau. Kalau itu memang benar, nggak apa-apa. Atau bahkan masyarakat itu hendaknya mampu untuk memilih. Yaitu ketika las-las yang ada di organisasi-organisasi, baik NU atau Muhammadiyah, itu juga diaudit. Yang auditnya disampaikan juga ke publik. Ini kemarin untuk apa saja yang dihasilkan oleh las-las seperti yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi. Begitu pula Badan Amal Zakat Basnas ini, itu kan memang didirikan oleh pemerintah, tujuannya untuk menjamin bahwa zakatnya masyarakat itu nyampe kepada asnaf. Nah, kalau menurut saya ya, asnaf-asnaf ini di Indonesia begitu masih banyaknya. Ya, yang paling dekat dulu lah, nggak perlu keluar luar negeri dulu itu. Nah, namun
Ketua Umum PBNU menyampaikan adanya semacam ini bukan untuk dihindari, tapi untuk hati-hati kita jangan sampai terjadi yang sedemikian. Jikapun itu dilakukan bukan oleh Basnas, tapi dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial lainnya, itu pun juga harus dikontrol, dilihat agar tujuan baik masyarakat untuk memberikan sedekah zakat infak itu nyampe. Kalau urusan pahala sih pastilah itu dari Allah. Tapi kalau urusan amilnya itu menyelewengkan ke tempat lain, nah itu kan kitalah yang mestinya memilah dan memilih. Baik mana Pak yang Marsudi. tepat gitu. Sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Pak Marsudi, Pak Irfan, Pak Ken, terima kasih untuk waktunya bersama kami. Bapak-bapak, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo hari ini mengunjungi kantor Dewan Pimpinan Pusat Rabita Alawiyah. Kapolri berharap kepolisian dapat bersinergi dengan ulama dalam pemeliharaan ketertiban masyarakat. Usai dilantik jadi Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo secara maraton menggelar kunjungan ke sejumlah organisasi masyarakat yang berbasis Islam. Hari ini Kapolri bersama jajarannya mengunjungi Rabitoh Alawiyah. Dalam pertemuan ini, Kapolri mengaku membicarakan banyak hal, salah satunya terkait sinergi antara umara dan ulama dalam memberikan perlindungan, pelayanan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam kegiatan Harkam Tipmas. Kapolri berharap dukungan dari Rabita Alawiyah dalam menyampaikan pesan Harkam Tipnas kepada umat dengan bahasa umat melalui dakwah dan ceramah. Kami tadi di dalam berdiskusi untuk bagaimana ke depan kita bisa membangun sinergi yang lebih baik, khususnya bagaimana sinergi antara umaroh dengan ulama di dalam melaksanakan berbagai macam program kegiatan. Khususnya di kami adalah bagaimana kami sebagai polisi mampu memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang bersifat Harkam Tipmas yang bisa kami kerjasamakan dengan Rabitoh Alawiyah. Adanya conference call dengan seluruh wilayah-wilayah Rabitoh yang ada di daerah yang bersama-sama menyimak bersama Kapolda-Kapolda di seluruh Indonesia. Jadi saya kira ini merupakan satu komunikasi yang efektif. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa berjalan beriring dengan juga kerjasama dengan ormas-ormas yang lain seperti NU, Muhammadiyah, dan yang lain-lain. Saya kira ini merupakan hal yang terbaik. Sebelumnya Kapolri bersilaturahmi dengan pengurus pusat Muhammadiyah dan pengurus besar Nahdlatul Ulama di kantor PBNU. Pengganti Idam Aziz ini berharap kepolisian dapat bersinergi dengan ormas dalam pemeliharaan Kamtibmas. Selanjutnya masyarakat mengharapkan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo akan memiliki kinerja yang lebih baik dari Kapolri sebelumnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggali kuburan kucing korban penjagalan. Kami kembali dengan informasinya sesaat lagi.